Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami berada di wilayah Jatirogo, tepatnya di Dusun Pol Garut, Desa Jombok, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah pemirsa, dalam kesempatan hari ini kami segenap kru Kembang Setaman Group ingin bercerita tentang asal-usul Desa Pol Garut. Oke pemirsa, diceritakan bahwasanya ratusan tahun yang silam di Kabupaten Blora ada yang namanya Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo. Beliau berdua ini adalah merupakan bersaudara, kakak beradik, dan bertempat tinggal di Desa Janjang, Kabupaten Blora. Raden Jatisworo dan Raden Jatikusumo pemirsa, saat itu sampai sekarang mempunyai nama besar, dan Janjang pun atau Punden Janjang pun sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat Janjang dan sekitarnya. Nah, dimulai dari Janjang itulah Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo menyuruh bala tentaranya untuk membuka lahan-lahan baru sebagai pemukiman masyarakat, sekaligus untuk menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan di setiap harinya oleh masyarakat. Jelasnya adalah membuka lahan persawahan, lahan-lahan perladangan oleh Raden Jatikusumo dan Jatisworo. Banyak pengikut-pengikutnya yang disebar di seluruh penjuru Janjang dan sekitarnya. Dan perlu diketahui pemirsa, bahwasanya dahulu kala sebagian daerah Kabupaten Tuban sebelah barat masih dikuasai atau masuk wilayah pemerintahan Kabupaten Blora saat itu. Nah, ringkas cerita bahwasanya Raden Jatikusumo dan Jatisworo memerintahkan suruhan-suruhannya atau utusan-utusannya ya, untuk membuka lahan-lahan baru sebagai pemukiman masyarakat dan sekaligus sebagai ladang-ladang atau persawahan untuk bercocok tanam. Nah, dalam kesempatan itulah salah satu suruhan atau utusan dari Raden Jatikusumo dan Jatisworo sampai di tengah-tengah hutan yang konon di daerah Blora dan sekitarnya ini biasanya adalah hutan jati yang sangat lebat. Namun salah satu suruhan atau utusan ini tidak berada di dalam hutan jati, namun berada di hutan gempol. Pohon gempol ini adalah merupakan pohon yang juga tinggi besar ya, seperti layaknya pohon-pohon randu alas demikian. Maka utusan atau suruhan tersebut merasa terheran-heran. Biasanya beliau melihat di kanan kiri kawasan Kabupaten Blora ini adalah merupakan kawasan hutan jati,
namun saat ini beliaunya berada di kawasan hutan gempol, dan kebetulan gempol-gempol yang tumbuh di daerah yang didapati oleh Suruhan ini adalah merupakan gempol-gempol yang sangat subur, sehingga pohonnya tinggi besar, dan di bawahnya terdapat pula tanaman-tanaman umbi-umbian yang berupa gairut atau gerut. Maka seketika itu pula sang Suruhan atau utusan dari Raden Jatikusumo dan Jatiswara setelah mendapatkan tempat yang dimana tempat ini merupakan tempat yang tidak biasanya, yang biasanya di kawasan Blora adalah merupakan hutan jati, namun yang didapati saat ini adalah hutan gempol dan pohon umbi-umbian berupa gairut. Seketika itu pula sang Suruhan memberi nama desa yang didapatinya ini menjadi nama desa Pol Garut, karena Pol Garut ini dari dua kata, satu dari kata gempol ya, pohon gempol, dan pohon gairut, jadi dijadikan dari satu jadi Pol Garut. Demikian masyarakat Pol Garut mempercayainya. Dan di saat sang Suruhan ini membabat hutan gempol tersebut untuk dijadikan lahan pertanian, pemirsa, di sisi lain banyak binatang-binatang buas yang merasa terusik, dan binatang-binatang buas itu banyak yang terdiri dari harimau-harimau atau macan-macan yang biasanya hidup di bawah pohon gempol dan di dalam pohon gairut tersebut. Karena pohon gempol dan gairutnya dibabat oleh sang Suruhan atau sang utusan dari Raden Jatikusumo dan Jatiswara ini, maka macan atau harimau-harimau yang ada di dalamnya situ merasa terusik dan marah sekali. Dan dengan kemarahan karena terusik tadi, sang macan-macan itu hendak menyerang sang utusan yang telah membabat hutan-hutan gempol tersebut. Namun karena sang utusan atau sang Suruhan dari Raden Jatikusumo ini adalah merupakan seorang yang gagah berani, sakti mandraguna, ora tedas papak paluning pandi sisaning garindo, dibacok meloro, ditumbak laka-laka, dibedil mecicil. Jadi dengan banyaknya harimau-harimau atau macan-macan yang ada di sekitar hutan gempol tersebut, maka sang Suruhan pun tidak gentar sama sekali. Dan akhirnya harimau-harimau tersebut bisa dihalau dan dikandangkan di salah satu tempat, yaitu di tempat di mana banyak pohon-pohon gelagahnya, dan di situ pun juga banyak atau ada sumber airnya. Ya, jadi tempat yang digunakan untuk menghalau para harimau itu merupakan tempat yang banyak pohon gelagah dan ada sumber airnya. Dan sampai saat ini, pemirsa, masyarakat Pol Garut menyebut tempat yang dibuat mengurung atau menghalau harimau-harimau tadi dinamakan Sendang Gelagah. Dan inilah bentuk sendang gelagah ya. Dan di sisi lain, pemirsa, memang diceritakan juga dari banyak masyarakat ya, masyarakat Pol Garut menceritakan bahwasanya di Sendang Gelagah ini bila tengah malam kadang-kadang juga ada harimau-harimau yang berdatangan di situ.
Demikian cerita dari sebagian masyarakat Pol Garut. Kembali kepada sang suruhan atau sang utusan tersebut pemirsa. Setelah menghalau harimau-harimau ke salah satu tempat yang dinamakan Sendang Gelagah, maka sang utusan pun merasa ingin bertempat tinggal untuk melanjutkan penebangan, membuat lahan-lahan pertanian untuk masyarakat yang berada di desa atau dusun Pol Garut tersebut. Karena ingin bertempat tinggal di desa Pol Garut, maka sang utusan atau sang suruhan tersebut membuat sebuah tempat tinggal, rumah yang berada di bawah pohon besar yang rindang sekali. Juga banyak pohon gempolnya, ada pohon ringin, ada pohon macam-macam, banyak sekali di situ pohonnya. Dan juga terdapat mata air atau sumber air yang sangat melimpah, ya. Melimpah. Dan setelah sang suruhan tersebut membuat tempat tinggal di situ pemirsa, maka sang suruhan pun memberi nama tempat yang ditempati saat itu adalah Sendang Suruhan. Karena apa dinamakan Sendang Suruhan? Karena beliaunya sebagai utusan atau suruhan ini merasa merasa dirilah bahwasanya beliau ini adalah sebagai utusan atau suruhan saja, maka tempat yang ditempati untuk bertempat tinggal tersebut juga dinamakan Sendang Suruhan. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, sang suruhan atau sang utusan tersebut melanjutkan untuk membuka lahan baru, ya, sebagai ladang-ladang pertanian masyarakat. Dan setelah dirasa sudah cukup, maka sang suruhan pun hendak kembali kepada atasannya, kepada junjungannya, yaitu sang Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo di Janjang sana. Namun sebelum sang suruhan ini meninggalkan tempat tinggalnya pemirsa, maka sang suruhan ini berpesan kepada masyarakat sekitar yang saat itu sedang membuka lahan baru di sekitar Sendang Suruhan tersebut. Dan antara lain pesannya adalah jangan sekali-kali tanah yang ditempati rumah ini digunakan untuk bercocok tanam atau diambil hasilnya. Maka apabila masyarakat bercocok tanam di atas tanah yang saya tempati ini, nanti di belakang hari akan terjadi bala atau musibah kepada yang menempati ini. Maka saat itu pula lah masyarakat sekitar yang lagi membuka lahan baru sebagai lahan pertanian juga menghiakan apa yang dikatakan oleh sang suruhan. Maka beliau akhirnya kembali ke daerah Janjang di mana Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo berada. Dan sampai saat ini pemirsa perlu diketahui bahwasanya di Sendang Suruhan Dusun atau dusun Pol Garut ada yang namanya tanah lapang, ya, yang dimana tanah lapang ini masih wingit sekali, masih angger, jalmo moro jalmo mati. Dan barang siapa yang berani bercocok tanam di atas tanah lapang tersebut atau tanah bekas bangunan rumah dari sang suruhan, maka orang yang bercocok tanam tersebut niscaya akan mengalami cobaan atau mengalami bencana dan lain sebagainya.
Dan karena Sendang Suruhan ini airnya sangat melimpah sekali pemirsa, akhirnya pemerintahan desa memanfaatkan sumber air yang ada di Sendang Suruhan ini, dan dibuatlah sumur bor yang sangat lumayan besarnya, dan akhirnya Sendang atau air Sendang Suruhan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pol Garut dan sekitarnya. Dan inilah bentuknya ya, ini adalah tampungan air ya, toren ya, dari PDAM desa lah, dari air minum untuk desa, air minum masuk rumah lah namanya, dari desa demikian. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, setelah dibuatnya Sendang Suruhan ini sebagai air minum untuk masyarakat desa, maka masyarakat desa tidak jauh-jauh lagi untuk mengambil air di Sendang Suruhan ini, namun masyarakat cukup dengan memutar keran di rumahnya, air sudah mengalir dengan sendirinya. Demikian pemirsa sekilas asal usul dari Dusun Pol Garut, Desa Jombok, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, di mana Sendang Suruhan sebagai cikal bakal Dusun Pol Garut, yang dimana Sendang Suruhan ditempati oleh sang utusan atau sang suruhan dari Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo Dinjanjang sana. Dan sampai saat ini sendang tersebut masih angker pemirsa, masih angker ya. Udara di sekitarnya cukup sejuk, angin bertiup dengan semilirnya ya, membuat kita kalau berteduh di bawahnya lambat laun akan merasakan inilah Sendang Suruhan. Dan akhirnya dari kami Kembang Setaman Group mohon maaf apabila cerita yang kami sampaikan ini ada kekurangan atau kesalahannya. Dan akhirnya dari kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.